Guys, siapa yang belum punya uang ini? Wah, silau nih, ntar. Kamera. Kelihatan? Nah, buat kalian yang belum punya uang ini, uang peringatan kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia, spesial diterbitkan oleh Bank Indonesia atau oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia. Dan uang ini sangat langka, terbatas, jumlahnya hanya 75 juta lembar. Buat kalian yang belum punya dan yang pengen uang ini, harus tonton video saya ini sampai habis. Harus tonton. Kenapa? Karena selama video berlangsung akan ada cerita-cerita unik, akan ada pertanyaan yang jawabannya ada di dalam video tersebut. Jadi kalian nggak bisa loncat-loncat, mesti tonton sampai habis. Dan yang nonton sampai habis dan yang nanti bisa jawab pertanyaan dari saya langsung, nanti yang beruntung akan dapat ini uang 75 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Kalau dijual mahal, di sosmed udah jutaan ya. Jadi di marketplace. Jadi kalian bisa kasih gratis kalau bisa jawab pertanyaan. Ini uang saya satu-satu. Oke ya. Halo, selamat datang di Indonesia International Book Fair yang diselenggarakan tanggal 28 September sampai tanggal 7 Oktober 2020. Kegiatan Indonesia International Book Fair kali ini sangat spesial karena diselenggarakan secara virtual. Dan perkenalkan, saya Asep Kambali dari Komunitas Historia Indonesia. Dan kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pahlawan, dan kali ini Komunitas Historia Indonesia akan mengetengahkan sosok pahlawan nasional dari Jakarta, yaitu Muhammad Dusit Tamrin. Siapa yang tidak kenal beliau harus punya uang 2000 dulu nih ya. Di uang ini pahlawan Dusit Tamrin terpampang nyata ya, foto beliau, siapa beliau, apa sepak terjangnya dan kontribusinya buat bangsa dan negara. Tapi kali ini saya akan membacakan buku berjudul Pahlawan Nasional Muhammad Dusit Tamrin, karangan Bapak Anar Gonggong, senior saya, guru saya, sejarawan Indonesia ya. Dan ini buku diterbitkan oleh Balai Pustaka. Bangsa Indonesia membentuk dirinya kembali sebagai bangsa yang satu mendiami sebuah negara yang disebut negara Indonesia, itu melalui bentuk perjuangan yang berliku-liku. Nah, awalnya perjuangan yang lebih teratur telah dilakukan ketika Fajar Matahari ke-20 telah terbit, yaitu ketika Budi Utomo dilahirkan oleh sekelompok orang terpelajar sebagai wadah perjuangan mereka. Ini dilakukan oleh mereka pada tanggal 20 Mei 1908. 37 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, cita-cita untuk mewujudkan sebuah bangsa Indonesia yang satu dan merdeka berhasil diproklamasikan menjadi negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka di tengah-tengah bangsa dan negara lainnya di muka bumi ini. Nah, untuk mewujudkan sebuah negara yang merdeka itu telah ditempuh bentuk perjuangan politik melalui pergerakan nasional yang kemudian disusul oleh suatu perjuangan fisik. Ya, pergerakan nasional telah berlangsung dari 1908 sampai 1945, dan perjuangan fisik melalui pertempuran dahsyat yang telah berlangsung dari tahun 45 sampai tahun 49. Di dalam kedua periode ini telah tampil sekian banyak pemimpin bangsa berkaliber nasional yang patut mendapat penghargaan tinggi atas jasa-jasanya. Di antara pemimpin-pemimpin yang tampil pada zaman pergerakan nasional, terdapat di antara mereka yang dapat melanjutkan perjuangannya di dalam masa perjuangan fisik. Bahkan terdapat di antara mereka yang mampu tampil sebagai pemimpin utama dalam periode perjuangan fisik dan sesudahnya. Pemimpin-pemimpin itu misalnya Soekarno, Hatta, Syahrir, Ali Sosro Amijoyo,
Suniaryo, Ahmad Subarjo, dan masih banyak lagi yang di sini tidak disebut namanya. Di samping itu, terdapat juga pemimpin pergerakan nasional yang oleh karena sesuatu hal telah meninggal sebelum proklamasi kemerdekaan dan tidak dapat mengikuti perjuangan tahap berikutnya. Yang demikian itu pun tidak sedikit jumlahnya. Nah, salah satu di antara mereka ialah Muhammad Husni Tamrin. Kalau kita melihat cara dan langkah-langkah perjuangan para pemimpin pergerakan nasional, maka kepada kita nampak dua hal yang menonjol, yaitu cara dan langkah yang bersifat non-kooperasi dan yang kooperasi. Artinya, di kalangan pemimpin pergerakan nasional terdapat golongan yang sama sekali tidak mau bekerja sama dengan penjajah Belanda. Nah, sebagai konsekuensinya, kelompok ini berjuang melalui partai-partai mereka dengan program aksi yang selalu bertentangan dengan kehendak penguasa penjajah waktu itu. Nah, di dalam kelompok ini tersebut sederetan nama seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Ali Sosroamidjojo, dan lain-lain. Nah, sedang yang kooperasi merupakan kelompok yang tetap berjuang untuk kemerdekaan bangsanya, akan tetapi melalui bentuk kerjasama dalam tanda kutip ya dengan pihak penjajah. Salah satu dari mereka telah bersedia duduk di dalam lembaga legislatif ciptaan penjajah Belanda, yaitu yang dikenal dengan nama Dewan Rakyat atau dalam bahasa Belandanya Volksraad. Di antara pemimpin-pemimpin terkemuka dari kelompok ini antara lain ialah R.P. Suroso, Sutarjo, dan Muhammad Husni Tamrin. Di samping kedua kelompok itu, sebenarnya terdapat juga pemimpin pergerakan yang pada satu ketika bersikap non-kooperasi. Akan tetapi, di lain saat juga mereka bersikap kooperasi. Tokoh ini antara lain Hoscokro Aminoto, Agus Salim, dan Muhammad Yamin, ya, juga dan yang lain-lain. Pada kesempatan ini, penulis akan mencoba menguraikan secara singkat liku-liku perjuangan seorang pemimpin pergerakan nasional dari kelompok yang memiliki sikap kooperatif, yaitu Husni Tamrin. Tokoh ini adalah salah seorang pemimpin pergerakan nasional yang cukup unik. Kedudukannya di dalam perjuangan kemerdekaan bangsanya. Salah satu keunikannya ialah bahwa dia secara sadar telah menempuh jalan kooperasi sebagai langkah untuk mencapai suatu bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Keunikan lainnya ialah bahwa sebagai seorang kooperator, dia adalah seorang yang mempunyai pendirian yang sangat maju, sehingga dapat bergaul dengan kaum nasionalis non-kooperasi dengan mudah. Keunikan inilah yang antara lain menarik penulis untuk menelusuri liku-liku perjuangannya, karena besar atau kecilnya jasa Husni Tamrin telah nampak secara jelas di dalam jalur-jalur sejarah bangsa. Kita lanjut ke bab 2 ya. Harapan seorang ibu memikirkan kehidupan bersama. Di dalam pidato pengangkatannya sebagai anggota Gemeenteraad Batavia, Gemeenteraad itu kota praja, jadi wali kota ya, yang dilakukan di depan sidang istimewa yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 1919. Muhammad Husni Tamrin antara lain berkata, "Tetapi saya pun minta izin supaya kepada sidang ini untuk menceritakan apa yang diharapkan oleh ibu saya almarhumah yang sederhana. Beliau mengharapkan saya menjadi orang pandai agar dapat memikirkan kehidupan bersama
di sekeliling saya. Tentu harapan itu bukanlah sebuah harapan yang muluk. Bukankah setiap ibu, setiap orang tua selalu mengharapkan agar anak-anak keturunannya menjadi orang-orang baik? Apalagi orang tua Husni Tamrin adalah orang yang terpandang. Ayahnya seorang wedana. Wedana itu setingkat camat ya. Dan sebuah jabatan yang cukup tinggi di mata masyarakat pribumi kala itu. Sebagaimana diketahui, ayahnya adalah Tabri Tamrin, ya, nama bapaknya Husni Tamrin, yang menduduki jabatan wedana di sebuah kewedanaan di Batavia ketika itu. Wedana Tabri Tamrin adalah seorang berdarah Betawi asli. Husni Tamrin dilahirkan oleh ibunya Nurhamah pada hari Jumat tanggal 16 Februari 1894. Kelahirannya disambut dengan gembira oleh lingkungan keluarganya, apalagi oleh ibu dan ayahnya. Pada saat kelahirannya, ayahnya sedang berada di masjid untuk menunaikan sembahyang Jumat. Ketika dia kembali ke rumahnya, Wedana Tamrin sangat gembira karena dia sudah menjumpai seorang bayi laki-laki di atas sebuah meja bundar. Bayi itu sedang meronta-ronta, menjerit-jerit. Tindakan pertama yang dilakukannya di dalam menyambut kelahiran anaknya itu ialah menyerukan azan di kedua telinga anak laki-lakinya itu. Ketika bayi laki-laki Wedana Tabri Tamrin ini lahir, dia digambarkan sebagai sangat besar. Dukun bayi yang membantu kelahirannya ketika menyambut kelahiran bayi itu berseru, "Wah, wah, wah, besar sekali anak ini, apalagi kepalanya. Pantas ibunya hampir pingsan." Di kalangan sementara orang, seorang bayi yang lahir dengan kepala yang besar mempunyai masa depan yang baik. Karena dengan kepala besar, anak itu digambarkan akan mempunyai kecerdasan yang tinggi. Dukun bayi itu namanya Nyak Iden. Ketika akan meletakkan bayi itu ke tempatnya berseru lagi, "Mudah-mudahan jadi orang pangkat," maksudnya orang yang memiliki jabatan. Harapan-harapan bagus telah menyambut kedatangannya ke tengah-tengah keluarganya. Saat dan hari-hari pun berlalu, dan Husni Tamrin yang juga dipanggil dengan nama Mat Seni ya, bertumbuh semakin besar. Mat Seni ini kependekan dari Muhammad Husni, jadi Mat Seni. Pertumbuhannya menjadi besar, menambah semarak keluarganya, sebagaimana halnya anak-anak sebayanya. Husni Tamrin pun mempunyai sifat nakal, bandel, dan semacamnya. Dia mempunyai beberapa orang teman sebayanya yang merupakan teman sepermainan sehari-harinya. Yang menarik dalam hal hubungan perkawanannya itu ialah bahwa bahwa di antara sekian banyak temannya itu pada umumnya berasal dari rakyat biasa atau orang-orang kecil. Mereka bukan anak-anak yang berasal dari kelas masyarakat amtenar sebagaimana asalnya sendiri. Kawan-kawannya itu bukanlah anak-anak wedana atau anak-anak kepala kampung, bukan pula anak-anak pedagang besar atau yang semacam. Mereka justru adalah anak-anak penjual nasi atau anak-anak tukang gerobak dan atau penjual bunga untuk keperluan ziarah ke kuburan dan semacamnya. Saatnya untuk memasuki sekolah pun tiba. Ketika itu dia berusia 6 tahun. Ketika akan memasuki bangku sekolah, di dalam dirinya terdapat juga rasa segan. Bahkan ketika suatu hari akan diantarkan untuk memasuki sekolah untuk pertama kalinya, Husni Tamrin
masih harus dicari. Pagi hari itu dia masih sempat pergi ke Sungai Ciliwung bersama dengan kawan-kawannya yang sebaya untuk mandi bersama. Rasanya segan untuk pergi ke sekolah. Akan tetapi di balik itu, di dalam dirinya pun terdapat kesadaran bahwa hanya dengan bersekolah dia dapat mempunyai ilmu dan dapat membaca, menulis seperti ayahnya. Akhirnya pada hari itu dia pun diantar oleh ayahnya ke sebuah sekolah di Mangga Besar. Di sini dia menuntut pelajaran bersama dengan orang-orang Cina. Lingkungan ini juga sedikit banyak memberikan keuntungan baginya di dalam bergaul dengan orang-orang yang tidak sebangsa dengannya. Akan tetapi di sekolah ini dia tidak begitu lama. 2 tahun kemudian dia dipindahkan ke Bible School, sekolah Injil di Pintu Besi. Seorang anak Betawi asli yang ayah ibunya tidak lepas dari ibadah sembahyang 5 waktu, memasuki sekolah orang Serani, ya, dalam tanda kutip. Juga anaknya dididik melakukan secara baik ajaran-ajaran Islam. Anaknya diajari secara baik untuk membaca Al-Quran. Bagi orang sekelilingnya, tindakan Wadana Tabri Tamrin itu tentu dianggap aneh, lucu. Bahkan ketika itu anaknya Husni Tamrin oleh teman-teman akrabnya telah mendapat panggilan baru, anak Serani. Akan tetapi rupanya Wadana Tabri Tamrin sadar akan tindakannya ini. Tidakkah mencari ilmu bahkan sampai ke tanah Cina sekalipun adalah merupakan pekerjaan yang dianggap mulia oleh agama Islam, agama yang dianut leluhurnya dan yang sekarang dianutnya pula dengan penuh keyakinan. Selama menjalani pendidikannya di sekolah ini, sifat kanak-kanaknya juga tetap berlangsung. Dia tetap berkawan dengan kawan-kawannya yang dulu yang tidak dapat menjalani pendidikan sebagaimana yang dijalaninya sekarang ini. Mandi ke Sungai Ciliwung masih tetap dilakukannya. Akhirnya dia berhasil menyelesaikan pendidikan pada tingkat ini. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke Koning Willem III. Sekolah ini setingkat dengan HBS ketika itu. Akan tetapi pada tingkat ini dia tidak menyelesaikan pendidikannya itu. Dia berhenti untuk kemudian terjun ke dalam masyarakat, dan yang kelak akan mengenalnya sebagai salah seorang pemimpin utamanya. Berhentinya Husni Tamrin dari sekolahnya sebelum tamat agaknya dilakukan secara sadar. Juga tindakannya itu bukanlah tindakan secara terpaksa oleh karena ketidakmampuannya. Ketika dia akan meninggalkan sekolahnya itu, dia pun melakukan pembicaraan yang dalam dengan ayahnya. Ayahnya rupanya dapat menerima kehendak anaknya untuk dengan segera terjun ke dalam masyarakat. Namun, keinginan untuk melihat anaknya menjadi seorang amtenar, seorang yang mempunyai pangkat tinggi, adalah merupakan cita-cita yang tetap dipegangnya. Sejalan dengan itu, Wadana Tabri Tamrin berusaha dan berhasil memasukkan anaknya menjadi magang atau calon pegawai di kantor Kepatihan Batavia. Kemudian pindah ke kantor Karesidenan Betawi. Akan tetapi di kedua tempat itu Husni Tamrin agaknya tidak betah bekerja. Mungkin juga ketidakbetahannya itu disebabkan oleh karena pekerjaan sebagai pegawai kurang disenanginya, dan masuknya bekerja di kantor-kantor tersebut terutama sekali untuk memenuhi harapan orang tuanya yang sejak semula mengharapkan anaknya untuk menjadi seorang amtenar atau pejabat atau pegawai atau PNS sebagaimana yang ditempuh oleh ayahnya sendiri. Karena itu pada akhirnya dia pun minta keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah.
Dia kemudian pindah ke perusahaan perkapalan milik Belanda, yaitu KPM. Pada perusahaan ini dia menduduki jabatan sebagai pemegang buku, ya. Dalam hitungan waktu masa kerja Husin Tamrin di KPM dapat dikatakan cukup lama, kurang lebih 10 tahun, yaitu 1914-1924. Dalam masa-masa itulah titik perubahan hidup Husin Tamrin untuk kemudian menjadi salah seorang pemimpin dalam pergerakan nasional mulai nampak. Salah satu faktor terpenting di dalam awal perubahan itu ialah perkenalannya dengan seorang berbangsa Belanda, Van der Zee. Ya, ketika Husin Tamrin bekerja di KPM itulah dia berkenalan dengan orang ini. Ketika itu Van der Zee adalah seorang tokoh politik yang sosialis dan merupakan salah seorang anggota Gemeenteraad Batavia. Dalam perkenalan kedua orang yang berbeda kebangsaan ini, nampaknya telah terjadi dialog yang pada gilirannya membuka jalan untuk saling menyampaikan ide-ide kemasyarakatan masing-masing. Ketika itu, Husin Tamrin memang telah menunjukkan minatnya terhadap usaha-usaha perbaikan kehidupan masyarakat Betawi. Dia telah memperhatikan keadaan masyarakat sekelilingnya yang berupa keadaan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Perhatiannya terhadap hal-hal yang menyangkut secara langsung tentang kehidupan masyarakat itu tampaknya dilatar belakangi oleh pengalaman di masa kecilnya. Yang dimaksud ialah pertemanannya secara intim dengan anak-anak sebayanya yang berasal dari lapisan masyarakat jelata. Yang jelas sangat berbeda dengan asal dari keluarganya Husin Tamrin yang seorang anak perdana itu. Di antara sekian banyak usaha perbaikan yang menarik minatnya ialah usaha penanggulangan banjir yang selalu melanda Betawi dan oleh karenanya meluapnya air Sungai Ciliwung. Perkenalannya dengan Van der Zee membuka kemungkinan bagi Husin Tamrin untuk mewujudkan ide-ide usaha perbaikan keadaan kota Betawi itu. Di lain pihak, Van der Zee yang waktu itu merupakan salah seorang anggota Gemeenteraad dapat memanfaatkan buah-buah pikiran dari Husin Tamrin, karena buah pikiran Husin Tamrin memang cukup menggugah hati nurani Van der Zee. Maka tidak sedikit buah pikiran Husin Tamrin yang telah dicerna oleh Van der Zee untuk kemudian dilontarkan ke depan para anggota Gemeenteraad untuk menjadi bahan pembahasan. Salah satu dari buah pikiran yang dimaksud ialah persoalan pembendungan banjir Sungai Ciliwung, yang persoalannya pernah dilontarkan Van der Zee di depan sidang Gemeenteraad untuk memperoleh tanggapan persetujuan. Ternyata usaha Van der Zee tidak sia-sia. Akhirnya Gubernur Jenderal setuju untuk mengusahakan agar supaya air Sungai Ciliwung tidak lagi mendatangkan suatu bencana. Dia melaksanakan proyek untuk maksud itu. Ketika pelaksanaan proyek penanggulangan air Ciliwung akan diawali pekerjaannya, Van der Zee mengajak Husin Tamrin untuk menyaksikannya. Dengan itu, Husin Tamrin dapat menyaksikan perwujudan dari buah pikirannya yang selama ini memang sangat diharapkannya. Persahabatan antara Husin Tamrin dengan Van der Zee makin erat tampaknya. Saling percaya di antara keduanya makin tumbuh pula. Dan hal ini makin membuka jalan kepada Husin Tamrin untuk melangkah ke jalan pengabdiannya kepada masyarakat. Ketika terbuka kesempatan untuk pengangkatan anggota Gemeenteraad waktu itu, yang ketua perkumpulan pemilihnya adalah Van der Zee, maka kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Husin Tamrin. Dia mendapat dukungan sepenuhnya dari Van der Zee. Pada tanggal 29 Oktober 1919, Husin Tamrin mengawali langkahnya sebagai seorang pengabdi masyarakat. Secara resmi ketika dia diangkat sebagai anggota Gemeenteraad untuk pertama kalinya. Dan disinilah dia berhasil mengembangkan dirinya untuk menjadi salah seorang pemimpin terkemuka di
dalam usaha bangsanya mendapatkan kembali kemerdekaan yang selama ini telah dirampas oleh penjajah Belanda. Dengan peristiwa itu, maka berarti pula bahwa awal dari terwujudnya harapan dari seorang ibu untuk menjadikan anaknya sebagai seorang yang bersedia bekerja untuk kepentingan bersama makin nampak, makin terbuka kemungkinannya untuk terwujud. Bab 3. Pergerakan nasional. Dalam karir politiknya, maka Husni Tamrin dapat dikatakan bergumul di dalam situasi usaha bangsanya untuk memperoleh kembali kemerdekaan yang selama ini telah dirampas bangsa lain, Belanda, sebagai kolonialis itu. Karena itu, dalam masa itu, di dalam babakan sejarah nasional kita, ia disebut juga dengan zaman pergerakan nasional. Dalam masa itulah Muhammad Husni Tamrin muncul menjadi salah seorang pemimpin pergerakan yang patut untuk disegani, karena itu agaknya riwayat hidup Muhammad Husni Tamrin sebagai seorang politikus tidaklah dapat dipisahkan dengan situasi yang dihadapinya ketika itu. Cakrawala baru di Hindia Belanda telah mulai menampakkan dirinya dengan lebih terang, lebih memberikan kemungkinan wujud kemerdekaan bangsa agar dapat diraih dan dinikmati kembali. Hal itu terjadi ketika kelompok pemuda-pemudi terpelajarnya telah membentuk sebuah organisasi sosial yang dikenal dengan nama Budi Utomo. Pembentukannya dilakukan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Akan tetapi, sebelum Budi Utomo dibentuk pada 20 Mei 1908, seorang dokter Jawa yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo telah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk membantu anak-anak pribumi guna memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo itu telah membuka mata hati sekelompok golongan terpelajar yang ketika itu masih sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan kedokteran Osvia. Merekalah yang mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan seperti yang dikampanyekan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Merekalah yang membentuk Budi Utomo untuk pertama kalinya. R. Sutomo dan R. Gunawan Mangunkusumo adalah tokoh-tokohnya yang terkemuka. Beberapa bulan setelah tanggal pendiriannya, 20 Mei 1908, maka Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta. Di dalam kongres yang diadakan pada tanggal 5 Oktober itu, telah diambil pelbagai keputusan yang menyangkut pada langkah-langkah yang akan diambilnya. Antara lain, dijelaskan tujuan dari Budi Utomo, yaitu untuk menciptakan kemajuan yang selaras atau harmonis bagi bangsa dan negeri, terutama sekali untuk memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan perdagangan, teknik dan industri, serta kebudayaan yang meliputi kesenian dan ilmu pengetahuan. Di dalam kongres itu juga telah dipilih ketua pengurus besarnya yang pertama, yaitu Bupati Karanganyar, Tirto Kusumo. Lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi sosial tentulah ditunjang oleh berbagai faktor, baik itu berasal dari luar maupun yang ada dari dalam negeri waktu itu. Faktor yang berasal dari luar sudah lazim disebutkan, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dan dalam perang 1904-1905. Faktor lainnya ialah lahirnya kebijaksanaan politik etis yang menyangkut pada usaha perbaikan nasib anak negeri. Antara lain di bidang pendidikan, ini akan melahirkan anak-anak pribumi yang terdidik. Akan tetapi pelaksanaan politik etis sebenarnya bukanlah oleh karena adanya kehendak pemerintahan negeri induk, yaitu penjajah, untuk memperbaiki kehidupan anak negeri. Akan tetapi sebenarnya terutama sekali berlandaskan kepada pemikiran untuk kelangsungan kekuasaan penjajah di negeri kita.
Di dalam masa pertumbuhannya yang awal, sifat Budi Utomo dapat dikatakan sebagai organisasi lokal. Artinya, lingkup keanggotaannya hanya sebatas pada orang-orang Jawa saja dan juga orang Madura. Sifatnya yang lain ialah organisasi golongan priai, artinya pada umumnya anggotanya berasal dari golongan priai yang terdiri dari kaum bangsawan, pegawai negeri, dan orang-orang terpelajar. Setelah beberapa tahun kelahiran Budi Utomo, maka lahir pula organisasi-organisasi modern lain, yaitu Sarekat Islam dan Indische Partei. Akan tetapi berbeda dengan Budi Utomo yang mendahului kelahirannya, SI dan Indische Partei lebih jelas menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Dasar kedua organisasi yang lahir kemudian ini juga lebih jelas, yaitu Islam dan nasionalis. Sarekat Islam pada mulanya lahir dari usaha pedagang pribumi untuk mengorganisasi dirinya di dalam suatu organisasi untuk menghadapi para pedagang Cina yang ketika itu memang memegang monopoli perdagangan. Haji Samanhudi adalah salah seorang pendirinya. Jika SI dibentuk dengan berdasarkan Islam, maka Indische Partei berdasarkan ideologi nasionalisme. Ketika PNI didirikan oleh Insinyur Soekarno dan kawan-kawan pada tahun 1927, maka tindakan pemerintah kolonial memang telah memberikan corak yang lebih keras di dalam menghadapi tindakan-tindakan kaum pergerakan. Namun demikian, tindakan kekerasan pemerintah kolonial ini tidaklah mengurungkan maksud para pemimpin PNI untuk berpegang kepada asas non-kooperasi. Penangkapan-penangkapan kembali dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan oleh pemerintah kolonial dengan tuduhan-tuduhan mereka adalah komunis. Penangkapan itu dilakukan baik terhadap tokoh-tokoh politik yang ada di Hindia Belanda maupun yang ada di negeri Belanda. Pada bulan Maret 1928, pemimpin mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia ditangkap dan dimajukan ke depan pengadilan di Den Haag. Mereka itu ialah Muhammad Hatta, Ali Sosro Amijoyo, Abdul Majid, dan Natsir Sultan Pamuncang. Di depan pengadilan itu Muhammad Hatta sebagai pemimpin PI telah mengajukan suatu pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Free. Setelah Bung Hatta dan kawan-kawan menghadapi pengadilan kolonial di Den Haag, maka menyusul pula Bung Karno dan kawan-kawan di depan pengadilan di Bandung. Bung Karno ditangkap bersama-sama Gatot Mangkupraja, Maskud, Supriya Dinata. Setelah ditahan beberapa bulan, akhirnya mereka diajukan ke depan pengadilan pada tanggal 18 Agustus 1930. Pemeriksaan kepada mereka di depan pengadilan memakan waktu berbulan-bulan. Barulah pada 22 Desember 1930, hakim menjatuhkan putusan kepada keempat terdakwa ini. Pembelaan Bung Karno yang berjudul Indonesia Menggugat telah memberikan analisa tajam terhadap situasi penjajahan Belanda ketika itu. Pidato pembelaan itu sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas. Dengan cepat, pidato tersebut telah tersebar luas. Ini menguntungkan sekali bagi pendidikan politik rakyat, terutama yang terorganisasi dalam partai politik. PNI pun pada akhirnya pecah pula, yaitu Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia, lebih dikenal dengan PNI Pendidikan. Ketika Bung Karno keluar dari penjara, maka dia berusaha untuk mempersatukan kedua golongan ini. Kegagalan usaha Bung Karno untuk mempersatukan para bekas anggota PNI, yaitu Partindo dan PNI Pendidikan itu, dengan sendirinya mengharuskan dirinya untuk memilih satu di antaranya. Ternyata dia memilih Partindo. Dia memilih Mr. Sartono dan kawan-kawannya. Pilihannya itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tentu ada faktor-faktor yang mendorong Bung Karno untuk memilih Partindo. Jika kedua partai itu dilihat dari cara geraknya, maka nampak perbedaan yang sangat penting artinya, yaitu bentuk kerjanya. Partindo adalah merupakan partai yang lebih banyak mendasarkan diri untuk memperoleh dukungan massa sebanyak-banyaknya. Jadi corak partainya adalah partai massa. Di lain pihak, PNI Pendidikan lebih banyak mengandalkan usahanya pada pendidikan politik, menyadarkan rakyat akan kedudukannya sebagai warga negara. Karena itu, PNI Pendidikan lebih mendasarkan diri pada pendidikan kader. Karena itu PNI Pendidikan lebih bersifat partai kader. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dimengerti
jika sekiranya Bung Karno pada akhirnya memilih Partindo. Sebagai pemimpin pergerakan waktu itu, dia selalu berusaha untuk memperoleh dukungan massa yang sebanyak-banyaknya. Jalan pikirannya inilah yang dilakukan oleh Partindo. Di dalam masa pergerakan itu, tentulah telah digunakan taktik-taktik untuk mencapai tujuan perjuangan. Pada garis besarnya, taktik hanya terdapat dua, yaitu yang berasaskan non-kooperasi dan yang kooperasi. Pada zaman itu, lazim dikatakan bahwa yang non-kooperasi adalah kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Mereka bersifat konfrontatif. Sebaliknya, kelompok kooperasi adalah kelompok yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Karena itu kelompok ini bersifat atau bersedia menduduki lembaga-lembaga pemerintahan ketika itu, seperti Volksrat. Ketika itu, lembaga ini merupakan lembaga legislatif. Di antara kedua golongan ini, dari segi taktik, memang mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil, sehingga tidaklah dapat dipertemukan. Akan tetapi, walaupun demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa keduanya tidak dapat bekerja sama. Dalam berbagai kesempatan yang bersifat politik, keduanya juga bersedia untuk bekerja sama. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam organisasi politik gabungan federatif. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI, inisiatif pembentukannya berasal dari Insinyur Soekarno yang ketika itu tampil sebagai pemimpin yang baru saja membentuk PNI. Tujuan organisasi federatif ini ialah untuk menciptakan persatuan di antara kaum nasionalis yang ketika itu nampak terpecah. Dalam federasi ini bertemulah tokoh-tokoh nasionalis non-kooperasi dan kooperasi. Karena mereka terwakili atau karena mereka mewakili organisasi-organisasi mereka masing-masing, tampil Soekarno sebagai pemimpin terkemuka. Demikian pula tampil Husni Tamrin yang mewakili kaum Betawi. Soekarno adalah lambang dari golongan kaum yang non-kooperasi, sedang Husni Tamrin adalah salah seorang yang paling terkemuka dalam kalangan kooperasi. Keduanya tampil sebagai tokoh-tokoh sentral di dalam gerak langkah PPPKI. Ketika PPPKI ternyata tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, makin tidak dapat menciptakan persatuan diri sebagaimana yang dicita-citakan, maka oleh beberapa orang tokoh diambil keputusan untuk membangun kembali sebuah organisasi federatif pula. Organisasi ini diberi nama Gabungan Politik Indonesia atau disingkat GAPI. Ide pembentukan organisasi ini antara lain berasal dari Husni Tamrin dari Parindra. GAPI sebagai organisasi federatif juga telah berusaha keras untuk menyatukan semua organisasi politik dalam satu wadah yang kuat. Di dalam organisasi federatif ini, sebagaimana halnya dalam PPPKI, bertemu pula lah unsur-unsur golongan nasionalis, non-kooperasi, dan kooperasi. Ketika itu, Husni Tamrin tampil sebagai tokoh Betawi dan Partai Indonesia Raya atau Parindra. Di dalam masa periode pergerakan ini, terdapat suatu gejala historis yang sangat penting artinya, yaitu muncul berbagai organisasi pemuda yang membawa nama, identitas, tempat asal kelahirannya. Misalnya, ada Jong Java, ada Jong Ambon, ada Jong Sumatera, ada Jong Minahasa, dan ada Jong Celebes, dan lain-lain. Akan tetapi, walaupun mereka mengatasnamakan nama tempat asal kelahiran mereka, ini tidaklah berarti bahwa mereka tidak memberikan sumbangannya terhadap usaha mewujudkan bangsa Indonesia yang satu. Bahkan sebenarnya, dari kongres mereka lah bergembanya ide satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Mereka telah mengikrarkan ketiga hal tersebut di atas dalam Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar yang kini dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda sangat besar sumbangannya dan artinya di dalam kelanjutan perjuangan
untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia di atas satu bangunan negara Indonesia. 4. Dari tokoh rakyat Betawi ke tokoh rakyat Indonesia. Tampilnya Husni Tamrin sebagai tokoh pergerakan yang berkaliber nasional tidaklah dicapai dengan mudah. Untuk mencapai tingkat itu, dia memulai dari bawah, dari tingkat lokal. Dia memulai gerakannya sebagai seorang tokoh lokal Betawi. Pada tahun 1929 telah terjadi suatu hal penting di dalam Gementeran, yaitu yang menyangkut pengisian lowongan jabatan wakil wali kota Batavia. Tindakan pemerintah kolonial ketika itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan itu diberikan kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman. Sedang untuk jabatan itu ada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan pantas untuk jabatan. Tindakan pemerintah ini mendapat reaksi keras dari para pendukung Husni Tamrin. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan. Ternyata usaha mereka berhasil. Pada akhirnya Husni Tamrin diangkat sebagai wakil wali kota Batavia. 2 tahun sebelum kejadian di atas, Husni Tamrin memang telah melangkahkan kakinya ke medan perjuangan yang lebih berat, karena dia ditunjuk sebagai anggota lembaga yang lebih luas jangkauannya dan lebih tinggi martabatnya. Pada tahun 1927, dia ditunjuk sebagai anggota Volksraad untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Pada mulanya, kedudukan itu ditawarkan kepada Hos Cokro Aminoto, tetapi dia menolak. Kemudian ditawarkan lagi kepada Dr. Sutomo, tapi juga dia menolak. Dengan penolakan kedua tokoh besar ini, maka dibentuklah suatu panitia, yaitu panitia Dr. Sarjito, yang akan memilih seorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi Volksraad yang lowong. Panitia Dr. Sarjito akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Husni Tamrin. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa Husni Tamrin cukup pantas menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota Gementeran. Sebagai pemimpin yang tadinya bersifat lokal, maka dengan pengangkatannya sebagai anggota Volksraad tentulah cakrawala penglihatannya harus lebih luas, lebih menjangkau ke depan. Karena sebagai anggota Volksraad tentu dia menghadapi permasalahan yang lebih beraneka ragam, sejalan dengan sifat dan kedudukan Volksraad itu sendiri yang berskala nasional. Pada tahun pengangkatannya sebagai anggota Volksraad, keadaan di Hindia Belanda mengalami perubahan yang sangat penting, yakni adanya sikap pemerintah kolonial yang keras, lebih bertangan besi. Ini adalah satu akibat yang paling buruk yang lahir dari terjadinya pemberontakan 1926 dan 1927. Akan tetapi, di lain pihak, ketika memasuki tahun 1927 itu pula, langkah pergerakan nasional kita juga mengalami perubahan sebagai akibat dari didirikannya PNI dan tampilnya Bung Karno sebagai pemimpin utamanya. Sejak awal penampilannya, Insinyur Soekarno dengan PNI-nya telah menempuh jalan yang non-kooptasi terhadap pemerintah penjajah. Di dalam kongresnya yang pertama di Surabaya pada tahun 1928, PNI telah menelurkan keputusan yang menyangkut program aksinya. Antara lain disebutkan bahwa di dalam bidang politik PNI bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Di bidang ekonomi ia bertujuan untuk mencapai perekonomian nasional, dan di bidang sosial bertujuan untuk memajukan pendidikan nasional. Untuk mencapai maksudnya itu, Insinyur Soekarno yang lebih populer dengan sebutan Bung Karno dan kawan-kawannya telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat pada umumnya. Bung Karno terkenal sebagai seorang yang sangat pandai berpidato di depan masa rakyat, dan dengan kepandaiannya itu, ia berusaha untuk membangun kesadaran rakyat. Di depan rakyat, dia tidak lupa menimbulkan angan-angan rakyat dengan jalan menceritakan kebesaran bangsa di masa lampau, dan dalam hal ini antara lain tentang kebesaran negara-negara kerajaan yang pernah ada di Indonesia, misalnya seperti Sriwijaya dan Majapahit. Tinggian nilai-nilai kebudayaan kita juga tidak ketinggalan untuk dipropagandakan di depan rakyat umum. Sehubungan dengan itu, suatu hal yang menarik dari
pemimpin-pemimpin PNI ialah rencana mereka untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah nasional Indonesia. Pemahaman dan penyebaran sejarah yang bersifat nasional itu tentulah berbeda dengan gambaran sejarah yang selama ini disajikan oleh pemerintah kolonial. Kebesaran bangsa Indonesia dan nilai-nilai kebudayaan peninggalan sejarahnya sangat tinggi, tidak kalah besarnya dengan bangsa penjajah dan juga tidak kalah tinggi nilainya dengan peninggalan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa yang menjajahnya. Bagi yang dijajah, pemahaman sejarah terhadap eksistensi dirinya melalui gambaran perjalanan sejarahnya sangatlah penting. Pelajaran sejarah nasional karena itu mempunyai pula kedudukan yang penting, karena sebagaimana dikatakan KM Panikar, tanpa suatu pemahaman sejarah, suatu bangsa tidak dapatlah berdiri. Suatu alat lain yang jika dilihat dari pembangunan suatu bangsa Indonesia yang merdeka adalah sangat sentral kedudukannya, ialah penciptaan bahasa nasional. Dan sebagaimana kita ketahui, bahasa Melayu telah berhasil disetujui dan dikembangkan sebagai bahasa Indonesia. PNI dan Soekarno pun telah menyadari akan hal ini. Ketika ada usaha untuk menghapuskan pelajaran bahasa Melayu di HIS, maka Insinyur Soekarno telah menentangnya. Dalam penglihatan Soekarno, persatuan nasional akan dibahayakan jika mata pelajaran bahasa Melayu dihapuskan. Lebih baik yang dihapuskan adalah pelajaran bahasa daerah. Menurut pendapat Soekarno, perbedaan bahasa tidak akan menghalangi persatuan Indonesia, tapi makin disebarluaskan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia akan lebih mempercepat pencapaian kemerdekaan. Orang yang tidak pandai berbahasa Melayu tidak dapat menangkap pidato-pidato para pemimpin rakyat atau mengikuti berita-berita dalam koran nasional, dan ia sendiri tidak dapat berbicara di muka umum. Sehubungan dengan itu, Musti Tamrin pun telah membela bahasa Melayu yang telah dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Pada tahun 1938, tepatnya tanggal 12 Juli, dia telah menggunakan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya di depan sidang Oxford. Dan pada tahun 1939, di depan sebuah rapat umum yang diadakan oleh Parindra, dia telah mengecam pemimpin redaksi Deli Kauran yang mencela pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Husni Tamrin di depan rapat umum itu menyebut pemimpin surat kabar itu sebagai orang Belanda yang sombong. Dari keterangan-keterangan yang dikatakan di atas, tampak oleh kita bahwa pelajaran sejarah nasional dan bahasa Indonesia telah menjadi alat yang dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai Indonesia merdeka, seperti yang diperjuangkan oleh tokoh pergerakan nasional waktu itu. Tindakan-tindakan Soekarno dan rekan-rekannya makin dicurigai sebagai tindakan-tindakan politis yang akan berakibat buruk bagi pemerintah. Jika tidak dicegah, pemikiran yang demikian ini telah mendorong pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan-tindakan kekerasan kepada para pemimpin PNI, Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Tindakan-tindakan kekerasan itu sampai pada penggeledahan rumah-rumah kediaman mereka. Sementara itu, Husni Tamrin juga telah memberikan reaksinya yang sangat keras terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang melakukan penggeledahan terhadap para pemimpin PNI itu dengan demikian kerasnya, sehingga di dalam persidangan yang diadakan pada 27 Januari 1930 itu telah terjadi perdebatan yang sengit antara Husni Tamrin sebagai pembicara dengan wakil pemerintah. Sebuah penggeledahan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama ditujukan kepada para pemimpin PNI, memang sangat luas jangkauan wilayah dan berkali-kali dilakukan. Penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI pada akhirnya dilakukan sebagai realisasi dari tindakan-tindakan berbentuk penggeledahan. Bung Karno dan beberapa orang kawannya kemudian ditangkap untuk kemudian diajukan ke depan pengadilan di Bandung. Ketika penggeledahan dan untuk kemudian dilanjutkan dengan penangkapan itu, untuk keadaan Hindia Belanda memang mengalami kegoncangan sebagai akibat dari terjadinya depresi ekonomi yang terjadi pada akhir 1929. Sementara itu, pergerakan nasional tetap berjalan dan dari mereka telah terjadi kontak-kontak untuk menggabungkan diri dalam satu partai.
Yang kita maksudkan ialah langkah-langkah yang diambil oleh Dr. Sutomo untuk menggabungkan Partai Bangsa Indonesia atau PBI dengan Budi Utomo. Usaha ini berhasil dengan digabungkannya kedua partai itu dengan nama Partai Indonesia Raya atau lebih dikenal dengan nama singkatan Parindra. Penggabungan kedua partai atau organisasi itu, Budi Utomo dan PBI, menunjukkan adanya perubahan sikap dan cara berpikir dari kedua organisasi itu. Sebagaimana diketahui, tadinya Budi Utomo hanyalah merupakan organisasi priai yang kejawaan, dan pada awal lahirnya partai ini memang didominasi oleh golongan tua dan priai. Akan tetapi di dalam tubuhnya juga terdapat anak-anak muda yang berpikiran maju seperti Cipto Mangunkusumo. Golongan ini menghendaki agar Budi Utomo bergerak penuh di bidang politik. Akan tetapi pemikiran maju dari para pemimpin Budi Utomo sudah nampak dalam keputusannya pada bulan April, karena dalam keputusannya ditetapkan untuk membuka Budi Utomo bagi seluruh golongan bangsa Indonesia, dan sejak itulah terbukti Budi Utomo bagi masuknya semua golongan bangsa Indonesia. PBI demikian pula halnya. Organisasi ini tadinya berasal dari studi klub Surabaya, kemudian mengubah dirinya menjadi sebuah organisasi partai dengan nama Persatuan Bangsa Indonesia. Di dalam perkembangannya kemudian, Parindra dapat berkembang menjadi salah satu partai yang cukup mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat. Beberapa organisasi kemudian melebur diri ke dalam Parindra seperti Sarekat Sumatera, Partai Sarekat Celebes, dan juga kaum Betawi. Pertumbuhannya dapat menjangkau hampir seluruh Indonesia. Pada mulanya partai ini dapat mendirikan 53 cabang dengan 2.400 orang anggota. Pada tahun 1936, partai ini melakukan banyak kegiatan, antara lain dalam bentuk rapat-rapat umum yang bertujuan mempropagandakan asas-asasnya kepada masyarakat. Tampilnya Unsur Tamrin sebagai salah seorang pemimpin utama Parindra sebenarnya bukanlah suatu hal yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang bersifat kebetulan, karena tingkah laku politiknya sejak lama telah membuka jalan baginya untuk tampil sebagai salah seorang pemimpin utama Parindra. Hal ini kita lihat misalnya tindakan dan inisiatifnya untuk membentuk sebuah kekuatan nasionalistis di dalam Poksrat, yakni dengan melalui pembentukan apa yang dikenal dengan nama Fraksi Nasional. Tamrin telah diangkat sebagai ketua fraksi ini. Sejalan dengan situasi ketika itu, maka langkah awal yang dilakukan oleh Fraksi Nasional ini ialah mengadakan pembelaan terhadap tindakan-tindakan penggeledahan terhadap para pemimpin nasionalis kiri, terutama PNI. Sebagaimana telah disinggung di atas, ketika para pemimpin PNI mengalami penggeledahan oleh pemerintah kolonial karena kegiatan-kegiatannya dianggap membahayakan pemerintah, dipandang telah melakukan aksi-aksi politis yang membahayakan ketentraman umum. Langkah penting lainnya ialah mengadakan oposisi terhadap peraturan pemerintah kolonial yang menyangkut pendidikan, yaitu apa yang terkenal dengan ordonansi sekolah liar. Tindakan ini jelas akan sangat merugikan bangsa Indonesia, dan hal ini tentu sudah diperhitungkan sedemikian rupa oleh mereka. Tujuan mereka jelas untuk memberikan pukulan terhadap salah satu alat utama pergerakan bangsa Indonesia ketika itu. Dengan ordonansi itu, pemerintah kolonial diberi kuasa untuk mengatur wujud dan isi sekolah-sekolah partikelir yang oleh mereka dianggap liar. Karena dalam pengertian mereka, sekolah-sekolah yang telah dibiayai oleh pemerintah dan dikelola oleh bangsa Indonesia adalah liar. Dengan sendirinya tindakan pemerintah ini sangat merugikan pergerakan kebangsaan yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Menghadapi tantangan dari kaum pergerakan ini, maka pihak pemerintah kolonial nampaknya bertindak cukup hati-hati. Untuk itu Menteri Jajahan de Graaf telah memerintahkan kepada Gubernur Jenderal agar menghadapi oposisi terhadap ordonansi itu dengan semangat menyesuaikan diri. Untuk itu, pemerintah kolonial telah melakukan pendekatan terhadap pemimpin pergerakan nasional yang bergerak di bidang pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya tindakan-tindakan secara bersama dari kaum pergerakan itu, pemerintah kolonial telah mundur dan terpaksa membatalkan ordonansi tersebut. Dari keterangan di atas, nampak kepada kita bahwa tingkah laku Husni Tamrin sebagai seorang politikus kaliber nasional telah dimulainya jauh sebelum terbentuknya Parindra, di mana dia telah muncul sebagai salah seorang pemimpin utamanya.
pada tanggal 15 dan 17 Mei, Parindra melangsungkan kongresnya yang pertama. Perhatian organisasi-organisasi lainnya terhadap pelaksanaan kongres Parindra ini sangatlah besar. Ia dapat dibuktikan dengan datangnya sekian puluh organisasi lain untuk menghadiri resepsi pembukaannya. Demikian pula kawat-kawat yang mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Kongres Parindra tersebut. Perannya Husni Tamrin di dalam kongres ini sangatlah besar karena kedudukannya ketika itu adalah sebagai hub komite atau sebagai hub komite. Dia telah membuka kongres itu dengan memberikan suatu pidato yang memberikan gambaran tentang keadaan Parindra ketika itu. Dalam pidatonya itu antara lain dia telah membentangkan kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh Parindra sejak ia didirikan. Beberapa bulan kemudian setelah Kongres Parindra yang pertama itu, maka Husni Tamrin sebagai wakil pengurus besar Parindra telah mengadakan perjalanan ke daerah-daerah untuk meninjau keadaan Parindra di daerah-daerah tersebut. Antara lain, ia mengunjungi Kalimantan Selatan dan Sulawesi, yaitu Kota Makassar. Di kedua tempat ini, Husni Tamrin telah mengadakan pelbagai pertemuan dan rapat partainya. Banyak persoalan politik telah dikemukakannya di dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan itu. Pada tahun 1939, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, dalam kedudukannya sebagai anggota Poksad, Husni Tamrin bersama rekan-rekannya yang lain telah mengajukan suatu mosi yang menyangkut keadaan pendidikan sastra di Indonesia. Dalam mosi itu diharapkan agar selambat-lambatnya pada tahun 1940 sebuah fakultas sastra sudah dapat didirikan. Mosi ini disetujui dengan perbandingan suara 29 lawan 17. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Husni Tamrin adalah salah seorang pencipta lahirnya pendidikan tinggi di bidang sastra. Memasuki tahun 1939, Husni Tamrin agaknya makin menggiatkan diri untuk mencari jalan guna menghimpun semua kekuatan-kekuatan sosial politik dalam suatu wadah yang dapat menciptakan suatu gagasan bersama. Usaha ini pada akhirnya dapat terwujud dengan dibentuknya apa yang kita kenal dengan nama Gabungan Politik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Husni Tamrin dengan usahanya itu ialah untuk menciptakan persatuan di kalangan kaum pergerakan yang ketika itu memang terpecah-pecah. Setelah dibentuk, maka susunan pengurusnya pun diadakan. Untuk periode pertama, kepemimpinan GAPI berada di tangan Husni Tamrin, Mr. Amir Syarifuddin dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Segera setelah dapat bekerja, maka program aksi GAPI ialah Indonesia Berparlemen. Dengan aksi politik Indonesia Berparlemen itu, maka GAPI bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang telah tercantum di dalam anggaran dasarnya, yaitu untuk menentukan dan mengurus nasib bangsa sendiri. Untuk mencapai itu, ditempuh jalan berangsur-angsur, yaitu dengan menciptakan sebuah parlemen sejati dan pemerintah yang bertanggung jawab pada parlemen. Untuk mencapai tujuan itu, banyak langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengurus GAPI, dan salah satu yang terpenting ialah diadakannya suatu kongres yang dihadiri oleh berbagai pihak dan organisasi, yaitu Kongres Rakyat Indonesia KRI dengan tema Indonesia Berparlemen. Salah satu keputusan penting dari KRI ialah penetapan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan bangsa Indonesia. Dalam pandangan para pendukung aksi GAPI itu, parlemen yang ditujukan itu ialah alat yang terbaik untuk mencapai tujuannya, sebab tidak ada lain alat lagi melainkan alat demikian itu yang dapat membawa rakyat Indonesia ke arah kemuliaan. Menjawab langkah-langkah GAPI itu, pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk menyelidiki kemungkinan perubahan ketatanegaraan, yaitu yang terkenal dengan nama Komisi Visman. Komisi ini telah melakukan pelbagai hubungan dan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggapnya perlu dan penting. Golongan radikal tidak diajaknya berbicara, akan tetapi hasilnya baru dapat diserahkan pada tahun 1942, beberapa saat sebelum berkuasanya Jepang di Indonesia. Hasilnya tidak lebih dari gumpalan-gumpalan kebohongan. Bab terakhir, penutup. Pada bab-bab terdahulu, kita telah mengikuti berbagai hal tentang Husni Tamrin dari tingkah lakunya ketika dia masih kecil sampai remaja, sampai kepada kegiatan-kegiatannya sebagai seorang politikus, pemimpin pergerakan nasional. Demikian pula pada beberapa pendapatnya tentang berbagai persoalan.
Jika kita memperhatikan secara seksama, maka nampak kepada kita bahwa kedudukan Husin Tamrin di dalam pergerakan nasional Indonesia adalah cukup unik. Dia adalah seorang pemimpin kooperator sepanjang karir politiknya. Artinya, ia bersedia bekerja di dalam institusi-institusi pemerintahan penjajah Belanda dan menggunakan kedudukan yang diperolehnya dalam institusi-institusi sebagai alat perjuangannya. Nah, semacam ini nampak dengan jelas jika mengikuti pandangan-pandangan yang dikemukakannya di dalam sidang Volksraad sejak ia menjadi anggota di dalam lembaga tersebut. Sikap politiknya telah melahirkan rasa segan baik dari lawan-lawannya maupun dari kawan-kawannya. Demikian pula baik dari pemerintah penjajahan Belanda maupun dari kaum pergerakan yang non-kooperator. Saling menghargai di kalangan kaum pergerakan antara golongan kooperator dengan golongan non-kooperator nampak juga ketika itu. Untuk memperoleh gambaran tentang sikap saling menghargai itu, di bawah ini dikutipkan keterangan dari Mr. Ali Soso Amijoyo di dalam bukunya Tonggak-Tonggak di Perjalananku sebagai berikut. Setelah menunggu kurang lebih setengah jam di muka penjara Sukamiskin, akhirnya tibalah waktunya Bung Karno keluar dari pintu gerbang penjara. Dengan spontan beliau disambut sorak-sorai gembira oleh para penjemput yang dengan serentak berlari-lari mendekati untuk berjabat tangan dengan beliau. Lalu dengan segera Bung Karno masuk di mobil Tamrin dan berangkatlah iring-iringan mobil-mobil penjemput itu menuju ke Bandung. Tapi dekat di kota itu tiba-tiba iring-iringan kendaraan itu dihentikan oleh pasukan polisi yang dipimpin sendiri oleh komisaris polisi Belanda yang terkenal sekali di kalangan kaum pergerakan di Bandung karena bengisnya terhadap PNI. Namanya Albrecht. Segera pegawai polisi Belanda ini mendekati mobil taksi dengan bendera Partindo itu dan tanpa menegur sopir atau penumpangnya mereka robek bendera itu sampai rusak sama sekali. Rupanya perbuatan Albrecht itu dilihat pula oleh Tamrin karena dengan segera dia turun dari mobilnya dan menegur polisi Belanda itu dengan perkataan-perkataan agak keras. Tuan tidak berhak merusak bendera itu, kata Tamrin, karena itu milik orang lain. Tetapi Albrecht menjawab bahwa memasang bendera di atas taksi itu berarti demonstrasi, dan itu adalah dilarang. Baiklah, sahut Tamrin, perbuatan Tuan yang sewenang-wenang ini tentulah akan saya bawa ke Volksraad supaya pemerintah mempertanggungjawabkannya. Husin Tamrin bukanlah anggota PNI atau Partindo, tetapi sebagai seorang pemimpin pergerakan yang menghargai rekan-rekannya juga yang berasal dari Partindo. Karena itu, ia memprotes tindakan komisaris polisi Belanda yang terlalu sewenang-wenang dengan merusak bendera Partindo tersebut. Demikianlah, pada tanggal 11 Januari 1941, Husin Tamrin telah wafat setelah sakit beberapa waktu lamanya. Akan tetapi, beberapa saat sebelum kewafatannya, pemerintah kolonial telah melakukan tindakan yang sangat kasar terhadap dirinya. Dalam keadaan sakit, ia harus menghadapi perlakuan kasar, yaitu rumahnya digeledah oleh polisi-polisi rahasia Belanda atau PID. Ia memprotesnya, akan tetapi tidak diindahkan. Sejak itu rumahnya dijaga ketat oleh PID dan tak seorang pun dari rumahnya yang diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa izin polisi. Tice, demikian nama anaknya, juga tidak diperkenankan meninggalkan rumahnya sekalipun untuk pergi sekolah. Tindakan polisi Belanda itu tentunya sangat menekan perasaannya dan menambah parah sakit. Wafatnya Husin Tamrin tentulah sangat besar artinya bagi bangsa Indonesia. Dalam arti kata bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang pemimpin yang cerdas dan berwibawa dan berjuang untuk kemerdekaan bangsanya, bangsa Indonesia. Karena itu dapat dimengerti jika kewafatannya itu sangat mengagetkan para pemimpin pergerakan, baik yang sealiran dengannya maupun yang tidak sehaluan dengannya. Hal ini terbukti dari ucapan bela sungkawa yang diterima oleh istri dan keluarganya. Akan tetapi, walaupun ia telah wafat, jasa-jasanya tetap akan dikenang oleh bangsa Indonesia sekarang dan yang akan datang. Namanya diabadikan dengan memberikan nama jalan protokol di Jakarta, yaitu Jalan Muhammad Husin Tamrin. Kota kelahirannya yang kini menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang telah
ikut diperjuangkannya semasa hidupnya. Nah, gimana teman-teman? Tadi sudah menyimak saya, spesial loh membacakan buku biografi dari Muhammad Husni Tamrin karangan Bapak Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia senior saya. Dan ini terbitan Balai Pustaka spesial. Ratusan ya halaman ya. Jadi ini bukan obat tidur. Jadi kalau baca ini jangan sambil tidur ya. Karena tadi seperti di awal saya sudah ceritain, yang spesial akan mendapatkan uang 75.000 rupiah adalah yang bisa yang nonton sampai akhir dan mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi selama video berlangsung ya. Yang belum tahu jawabannya atau yang belum tahu pertanyaannya, tonton dulu sampai akhir. Nah, buat kalian yang udah nonton, saya menyampaikan, kami komunitas Histori Indonesia menyampaikan terima kasih banyak atas antusiasme dan perhatian kalian. Dan bagi yang sudah berpartisipasi dalam kuisnya, silahkan dijawab ya, dan semoga Anda beruntung mendapatkan uang 75.000 rupiah, uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI ya. Semoga apa yang saya bacakan tadi menginspirasi kalian, dan yang terpenting adalah kalian mau terus menggali informasi-informasi sejarah, belajar lagi sejarah tentang sejarah bangsa kita, dan salah satunya adalah tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional atau pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, dan kita semakin tahu tentang Hemat Tamrin dalam topik kali ini. Nah, terima kasih juga kami sampaikan Menparekraf Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang telah memberikan kesempatan kepada komunitas Histori Indonesia untuk sharing, untuk berbagi tentang inspirasi dari tokoh-tokoh bangsa kita, yaitu pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin. Dan jangan lupa bagi kalian untuk terus update soal-soal sejarah ya, melalui bergabung dengan komunitas Historia. Silakan teman-teman join di apps-nya komunitas Historia, ada di App Store dan Play Store ya, dicari aja komunitas Historia Indonesia. Kemudian kalian juga boleh follow ya sosial media KHI, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Nanti akan ada di akhir dari tayangan video ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita makin mencintai bangsa ini dengan cara belajar dari sejarah. Kenapa? Karena seperti kata pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari sejarah. Let's make history.